realita pengunduran diri staf khusus presiden atau dikenal juga dengan nama Belva ini, jika dikaitkan dengan politik kenegaraan, corona dan korupsi. Di sini saya mau menjelaskan secara umum pengertian dari politik, corona dan korupsi. Yang pertama yaitu politik. Politik yaitu suatu atau sesuatu untuk mendapatkan kedudukan atau pembagian kekuasaan yang berada dalam sebuah masyarakat dalam bentuk sebuah proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau disebut juga dengan sebuah seni dan ilmu untuk mendapatkan atau meraih kekuasaan, baik itu diraih secara konstitusional maupun inkonstitusional. Di sini juga ada faktor politik yang dilihat oleh masyarakat atau didukung oleh masyarakat. Di sini faktor politik menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan ketatanegaraan, dan di mana terdapat 6 faktor penting, yaitu yang pertama tingkat pengetahuan, kedua tingkat pendidikan, karena di sini tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan ini yang paling pertama yang dinilai oleh masyarakat untuk menentukan siapa yang menjadi atau mendukung seorang untuk menduduki kedudukan tertentu. Yang ketiga itu pekerjaan masyarakat. Yang keempat peran aparat pemerintahan. Yang kelima pengaruh kaum intelektual. Yang keenam atau yang terakhir itu konflik di antara para pemimpin politik yang ada. Sedangkan korupsi itu merupakan salah satu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan yang telah diberikan atau dipercayakan oleh masyarakat kepada seseorang yang telah menduduki kedudukan tertentu. Dalam suatu masalah untuk mendapatkan keuntungan, korupsi ini terjadi karena ada beberapa faktor penyebab sehingga orang tersebut melakukan tindakan korupsi. Itu pertama, faktor yang menjadi salah satu pendukung orang melakukan tindakan korupsi ini. Yang pertama itu kurangnya gaji, itu kemungkinan besar. Yang kedua, adanya peluang untuk orang tersebut melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, keserakahan, dan masih banyak lain. Munculnya korupsi ini juga merupakan salah satu dorongan dari seseorang atau dari dalam diri sendiri, di mana faktor munculnya dorongan ini dilihat dari 2 faktor, itu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari luar ini yaitu di mana ada alasan ekonomi, di mana seperti yang terjadi faktor penyebabnya kurangnya gaji, itu karena alasan ekonomi ini seorang merasa bahwa gaji yang ia dapatkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan keluarganya, makanya ia melakukan tindakan korupsi ini. Yang kedua, ambisi. Di sini ambisi ini merupakan bagaimana cara ia melakukan tindakan korupsi tersebut.
Sedangkan faktor yang dari dalam diri itu seperti kepuasan, di mana kepuasan ini karena ia belum merasa puas dengan apa yang ia miliki. Contohnya, ia sudah memiliki motor, tapi ia ingin memiliki mobil. Jadi tindakan korupsi ini dilakukan untuk memuaskan dirinya atau memuaskan hasrat akan keinginannya. Yang kedua, kenyamanan. Tindakan korupsi ini juga di mana membuat orang merasa nyaman karena dengan adanya begitu banyak uang yang telah korupsi, dan uang tersebut adalah segalanya yang kita lihat sekarang. Dan ketiga itu gaya hidup. Di sini gaya hidup merupakan salah satu faktor dari tindakan korupsi juga, di mana orang yang melakukan tindakan korupsi ini merasa tidak puas dengan apa yang ia miliki, seperti sudah mempunyai mobil atau sudah mempunyai motor, tapi ia ingin mempunyai mobil yang lagi tren, mempunyai HP baru dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah corona atau sekarang disebut juga dengan COVID-19. Virus corona ini pertama kali terjadi di kota Wuhan, yang letaknya di provinsi Hubei, di mana kota Wuhan ini merupakan tempat pertama yang terkena virus ini. Virus ini berawal mula dari hewan yang kemudian menular ke manusia sampai ke manusia, dan wabah virus ini menyebar dengan sangat cepat, sehingga wabah ini terdapat di negara-negara tetangga, di mana virus corona ini atau disebut juga dengan COVID-19 ini bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, seperti flu biasa, namun hal ini bisa mengakibatkan hal yang fatal, di mana virus ini bisa menyebar juga melalui udara, percikan air liur, batuk, bersin, dan juga orang-orang yang sudah terinfeksi memiliki ciri-ciri atau gejala seperti demam tinggi, batuk, dan sesak napas. Dan jika orang yang telah menghirup udara yang sudah terinfeksi dengan corona atau disebut dengan COVID-19 ini, dengan begitu virus ini tersarang di paru-paru sehingga cepat sekali merusak sel-sel jaringan pernafasan dan lama-kelamaan menjadi infeksi saluran pernapasan, sehingga orang mulai mengalami sesak nafas. Di sini juga orang yang terinfeksi COVID-19 atau disebut juga dengan corona ini, di mana dibawa ke rumah sakit dan ditempatkan di ruangan isolasi. Di sini cara mengatasinya itu seperti orang harus memakai masker pada saat beraktivitas di luar rumah, menghindari tempat yang ramai, menghindari diri dari orang yang sedang flu, mencuci tangan dengan benar, dan tidak boleh pergi ke tempat yang sudah terjangkit virus tersebut. Jika ini
dikaitkan dengan pengunduran diri Belva ini dikaitkan dengan politik, corona dan korupsi. Di sini kalau menurut saya di sini alasan pertama Belva keluar dari staf khusus presiden ini adalah polemik kartu prakerja. Di sini saya merasa hanya itu adalah sebuah alasan saja, karena sekarang ini yang kita tahu bahwa ruang guru atau aplikasi belajar berbasis online ini sedang berkembang pesat di kalangan masyarakat, dan menjadi salah satu aplikasi terbaik di Indonesia. Di sini aplikasi ruang guru ini sekarang telah menjadi aplikasi yang handal, karena di situ sudah disediakan beberapa guru. Sekarang sudah ratusan guru untuk melayani pembelajaran yang dilakukan berbasis online ini. Di situ semua soal dikerjakan berupa video, juga berupa file tulisan biasa. Di sini aplikasi ruang guru ini dibangun atau dibuat oleh Belva dan temannya, teman seperjuangannya, yaitu Ibrahim kalau tidak salah. Di sini pekerjaan ini kan bisa dilakukan melalui HP, melalui laptop. Ini kan kelihatannya gampang. Jadi kalau menurut saya pengunduran diri yang dilakukan oleh Belva dari staf khusus presiden ini, karena ia ingin memfokuskan pada bimbel online atau ruang guru tersebut, karena di sini dia hanya atau tidak repot-repot lagi untuk mengerjakan sesuatu. Dan di sini di ruang guru juga mendapatkan sebuah dana bantuan berupa uang ratusan juta kalau tidak salah, dan juga mendapat transferan dari tiap orang yang mau belajar dari aplikasi ruang guru tersebut. Di sini dengan mengundurkan diri dari staf khusus presiden, Belva bisa kembali menjalankan tugasnya di ruang guru, di mana di sini ia kembali menduduki penguasaan di aplikasi ini bersama dengan salah satu temannya. Di sini berkaitan dengan politik, di mana kan politik itu merupakan atau untuk seorang itu mendapatkan suatu kedudukan atau suatu kekuasaan tertentu. Jadi di sini Belva kembali ke mengundurkan diri dari staf khusus presiden dan kembali lagi ke ruang guru. Dan di sini corona atau COVID-19 ini menjadi salah satu alasannya juga bagi Belva untuk tidak membebani Bapak Presiden untuk
menangani hal tersebut. Saya rasa ini alasan yang tidak masuk akal, karena dengan pengunduran diri Belva atau tidak mengundurkan diri juga tidak bisa jadi salah satu penyelesaian wabah virus corona atau COVID-19 ini. Jadi ini sekarang di masyarakat menjadi salah satu pertanyaan besar, karena Belva mengundurkan dirinya ini secara cepat.